Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan RKPD Sumatera Utara dari tahun 2021. Sebelum kami melanjutkannya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Gabriel Antoni Sirait. Nama saya Selamat Bontowi. Nama saya Rahman Kafea. Nama saya Suari. Nama saya Tabito Tegang. Nama saya Desi Niaga. Lesi. Yang pertama kami akan menjelaskan tema RKPD yang diangkat untuk tahun 2021, yaitu pembangunan sumber daya manusia unggul, peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah dan percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat yang menitik beratkan pada sektor pariwisata, perdagangan, industri, pertanian dan UMKM. Kemudian RKPD Sumatera Utara tahun 2021 memiliki visi yaitu Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. Kemudian kedudukan RKPD adalah RKPD mempunyai kedudukan seperti secara substansial, secara normatif, secara operasional dan secara faktual. Selanjutnya ada 5 bidang yang diprioritaskan oleh pembangunan RKPD Sumut tahun 2021, antara lain penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, serta peningkatan daya saing sektor agraris. Baik, prioritas pembangunan RKPD Sumut tahun 2021 yang pertama adalah peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja yang berfokus pada yang pertama adalah penciptaan UMKM, penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua adalah penciptaan IKN yang meningkatkan kualitas produk IKN unggulan daerah. Dan yang ketiga adalah yang berkualitas dan mandiri serta mampu berinovasi didukung oleh SDM pelatihan-pelatihan keterampilan yang menjadi kebutuhan dunia usaha. Bentuk kegiatannya ada 4, yaitu yang pertama penataan kawasan kampung nelayan, yang kedua asuransi nelayan, yang ketiga yaitu bantuan alat tangkap, yang terakhir pembangunan pemeliharaan jalan provinsi. Baik, visi-visi dari peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, yaitu misi yang pertama adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Yang prioritas pembangunannya yang pertama adalah peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kemudian kegiatan terintegrasi membangun desa menata kota. Masyarakat miskin produktif atau MEMIPRO, kesejahteraan nelayan atau sayap nelayan. Dan yang ketiga adalah bentuk kegiatannya yang pemberian bantuan dan pelatihan yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah penataan kawasan kampung nelayan, yang kedua adalah asuransi nelayan, yang ketiga adalah bantuan alat tangkap, dan yang terakhir yang keempat adalah pembangunan atau pemeliharaan jalan provinsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Selamat. Prioritas pembangunan yang kedua yaitu penyediaan layanan kesehatan berkualitas. Kegiatan terintegrasi membangun desa menata kota. Yang pertama dokter terbang. Bentuk kegiatannya yaitu penyediaan tenaga dokter spesialis atau subspesialis pada RSUD rujukan regional atau RSUD di kawasan strategis pariwisata nasional dan puskesmas sasaran. Yang selanjutnya yaitu desa atau kota sehat bermartabat. Bentuk kegiatannya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan atau kabupaten kota sehat sanitasi total berbasis masyarakat ekstrim 5 pilar. Yang terakhir yaitu desa keluarga bermartabat. Yang bentuk kegiatannya yaitu fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana atau 10 sarana dan prasarana di kabupaten atau kota, antara lain 1. Rumah data dan informasi kependudukan KW, 2. Rumah kreatif lansia, 3. Pojok baca keluarga, 4. Sanitasi lingkungan atau bebas sampah, 5. Taman dan kebun keluarga, 6. Pos pelayanan konseling dan kesehatan KW, 7. Galeri UPPKS, 8. Sanggar seni genre, 9. Sekolah tinggi. Baik, Baik, itu saja yang kami sampaikan. dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bidang pendidikan. Pertama-tama saya akan membaca permasalahan pendidikan yang terjadi di Sumatera Utara. Yang pertama yaitu belum optimalnya mutu sarana dan prasarana pendidikan, khususnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas anak
keempat, masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan sekolah pendidikan tinggi. Yang selanjutnya yaitu kualitas SDM tenaga kerja masih kurang, khususnya guru SMK dan SLB, kualitas kompetensi bidang keahlian atau latar belakang pendidikan khusus. Untuk meningkatkan pendidikan di Sumatera Utara, maka KPD 2021 mengangkat peningkatan manajemen akses pendidikan yang dapat dilakukan yang difokuskan pada yang pertama yaitu penyediaan guru lintas sekolah ke daerah-daerah terpencil dan yang sulit dijangkau. Selanjutnya yaitu pembangunan fasilitas sekolah seperti rehabilitasi ruangan kelas, laboratorium bahasa dan komputer, perpustakaan, sanitasi sekolah, dan penyediaan sarana dan prasarana belajar siswa. Kemudian ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pertama yaitu penyediaan guru terbang atau guru lintas sekolah, yaitu guru-guru diterbangkan ke daerah-daerah yang terpencil atau mungkin yang sulit terjangkau untuk meningkatkan pendidikan pada daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua yaitu peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu dengan cara memperbaiki fasilitas sekolah berupa laboratorium, perpustakaan atau yang lain untuk membantu pelajar atau peserta didik itu dalam belajar. Yang ketiga yaitu penyediaan buku baca untuk meningkatkan kebiasaan gemar membaca. Dan yang terakhir yaitu peningkatan indeks minat baca melalui sosialisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh prioritas pembangunan SKPD Sumut yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan yang berfokus pada pertama yaitu peningkatan akses infrastruktur olahraga dan transportasi menuju daerah wisata. Yang kedua yaitu peningkatan akses jalan ke daerah penghasil komoditas pertanian. Yang ketiga yaitu pengembangan sarana dan prasarana transportasi yaitu darat, laut, udara melalui pengembangan bandara dan peningkatan akses menuju pelabuhan. Bentuk kegiatan dari pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan yaitu yang pertama yaitu membangun taman beserta sarana dan prasarananya. Kemudian yang kedua yaitu membangun botanical garden beserta sarana dan prasarananya. Yang ketiga yaitu pembebasan lahan, pembangunan fisik, penyusunan SID, DED, larak, pembangunan rusun. Kemudian yang keempat yaitu pembebasan lahan, FS, SID, DED, pembangunan fisik dan sarana prasarana. Kemudian prioritas nasional yang prioritas nasional pertama dari pembangunan infrastruktur yang baik yaitu satu, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Targetnya yaitu pertumbuhan PDB industri pengelolaan sebesar 3,41 sampai 4,26%, kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 18,51 sampai 18,5%. Yang kemudian jumlah perusahaan dengan nilai INDI lebih besar saudara 3,0 sebanyak 38 perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan wilayah untuk Pulau Kalimantan, mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Tujuannya yaitu meningkatkan kontribusi PDRB WM di Jawa dari 32,81 ke 32,76 dan di luar Jawa dari 7,10 ke 7,16. Kemudian peningkatan IKB, WM, dan kabupaten atau kota di dalam WM. Kemudian targetnya yaitu pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi antara lain KEK Galang, Batam, KPBPB Batam, KI Bintan Aerospace, KSPN Nongsa, dan KSPN Logoi Bintan. Selanjutnya prioritas nasional yang ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Targetnya yaitu memperkuat upaya promotif,
Dan preventif meningkatkan ketahanan kesehatan, kemudian sumber daya kesehatan yaitu Sarpas, farmasi dan alkes, dan tenaga kesehatan. Kemudian mempercepat kematian ibu menjadi 217 per 100.000, kelahiran hidup serta prevalensi stunting pada balita menjadi 1,10%. Selanjutnya prioritas nasional yang keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Tujuannya yaitu prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tidak memiliki proyek prioritas strategis atau MP. Namun demikian, PM revolusi mental dan pembangunan kebudayaan mendukung beberapa MP, yaitu yang pertama MP percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Yang kedua yaitu MP 10 destinasi pariwisata prioritas. Yang ketiga, MP wilayah adat Papua, dan yang keempat, MP pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Selanjutnya yang kelima yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu infrastruktur dasar. A. Rumah susun perkotaan yaitu 1 juta. Yang kedua, akses air minum perpipaan 10 juta sambungan rumah. Yang ketiga, sambungan sanitasi atau air limbah domestik layak dan aman. Yang keempat yaitu pemulihan 4 daerah aliran sungai kritis. Yang kelima 18 waduk multiguna, dan yang keenam pengaman pesisir 5 perkotaan Panturan Jawa. Kemudian prioritas nasional yang keenam yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Tujuannya yaitu pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan atau limbah B3 medis dengan fokus pada penanganan limbah medis pasca pandemi COVID-19 serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 terutama untuk mengolah B3 dari industri. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Yang bertujuan itu perluasan cakupan AREN NSOC sebanyak 100 titik. Kemudian yang kedua pengembangan SDM bidang keamanan siber sebanyak 650 orang. Dan yang ketiga penanganan tindak pidana siber sebanyak 1.247 kasus. Oke, kita lanjut. Di sini ada penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan berfokus pada yang pertama penyediaan tenaga medis dan dukungan layanan medis bergerak, pelayanan kesehatan. Oke, di sini kita akan melihat bentuk-bentuk kegiatan yang dapat memajukan kesehatan yang ada di daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021, antara lain penyediaan tenaga dokter spesialis yang berada di Medan, subspesialis pada RSUD rujukan regional atau RSUD di kawasan strategis Sidimpuan Pariwisata Nasional dan Puskesmas Mandailing Sasaran. Yang kedua, pengelolaan pelayanan kesehatan 33 kabupaten atau kota lingkungan atau kabupaten atau kota sehat, kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM 5 pilar. Kita lanjut, fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana 10 sarana dan prasarana di kabupaten atau kota, antara lain 1. Rumah data dan informasi kependudukan KB. Yang kedua, rumah kreatif lansia. Yang ketiga, pojok baca keluarga. Yang keempat, lingkungan atau bebas sampah. Dan yang kelima, taman dan kebun keluarga. Dan yang keenam, pos pelayanan konseling dan kesehatan KB. Serta yang ketujuh, galeri UPPKS. Yang kedelapan, sanggar seni genre. Dan yang kesembilan yaitu sekolah PBB. Udah, posisikan dulu ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana program dan perangkat daerah yang berada pada bidang kesehatan. Yang pertama, Dinas Kesehatan. A. Program obat dan perbekalan kesehatan. B. Program upaya kesehatan masyarakat. C. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. D. Program perbaikan gizi masyarakat. E. Program pengembangan lingkungan sehat. F. Program pencegahan dan pengendalian penyakit. G. Program peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit atau rumah sakit khusus atau laboratorium kesehatan. H. Program pengembangan sumber daya kesehatan. I. Program pembinaan pelayanan kesehatan. J. Program kebijakan dan manajemen kesehatan. Serta K. Program jaminan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, rumah sakit jiwa. A. Program obat dan perbekalan kesehatan. B.
B. Program upaya kesehatan masyarakat. C. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. D. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Serta E. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. Yang terakhir ada rumah sakit haji. A. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. B. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. C. Program pelayanan BLD rumah sakit. Dan D. Program standar pelayanan kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sasaran atau major project yang berada pada reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu penguatan sistem kesehatan nasional. Sementara fokus pembangunan Sumatera Utara 2021 yang berfokus pada reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu peningkatan jangkauan layanan kesehatan. Kita lanjut, sasaran prioritas yang ada pada reformasi sistem kesehatan nasional yaitu A. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. B. Sarana prasarana kesehatan. C. Penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. D. Kesehatan ibu dan anak. Serta E. Pemberdayaan keluarga. Namun di samping itu masih ada permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Sumatera Utara, meliputi A. Masih tingginya angka kesakitan atau morbiditas. B. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. C. Masalah gizi masyarakat. D. Fasilitas dan layanan kesehatan masih kurang, khususnya dalam penanganan dampak penyakit menular. Dan E. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan. Serta F. Masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Stop. Baik, yang selanjutnya itu peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata yang berfokus pada program pengembangan daerah destinasi wisata berupa paket wisata daerah wisata mangrove dengan konsep kawasan serta sekitar hutan dapat menjadi tempat edukasi bagi masyarakat luas sehingga dapat dimanfaatkan menjadi lokasi ekowisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Bentuk kegiatan yaitu jaringan pelabuhan utama terpadu atas standar pelabuhan, yang kedua itu jalan tol Trans Sumatera Aceh Lampung, yang ketiga jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata. Bidang pariwisata difokuskan kepada program pengembangan daerah destinasi wisata berupa wisata daerah seperti wisata mangrove dengan konsep kawasan sekitar hutan dapat menjadi tempat edukasi bagi masyarakat luas sehingga dapat dimanfaatkan menjadi lokasi ekowisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Prioritas pembangunan Sumatera Utara yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 didukung dengan kegiatan terintegrasi yang akan dilaksanakan hingga tahun 2023. Kegiatan terintegrasi tersebut antara lain: 1. Masyarakat miskin produktif atau MAMIPRO. Yang kedua, kesejahteraan nelayan, dokter terbang, peningkatan produktivitas padi 8 ton, kawasan peternakan terpadu, tanaman wisata hutan, smart floating farm, pengembangan wisata mangrove, wisata religi, guru terbang atau guru lintas sekolah, pilot proyek 5 sekolah yang bersih dan indah di Medan, taman kota digital, botanical garden, pengendalian banjir kota Medan dan sekitarnya, TPA regional, sports center, Islamic center, percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk penanganan dampak COVID-19, desa wisata rumah dan buah, desa wisata tenun, desa atau kota wisata sejarah dan budaya, desa wisata kopi, desa wisata bahari, desa wisata mandiri pangan, desa atau kota tangguh bencana, daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata, terintegrasi membangun desa menata kota, peningkatan produktivitas padi 8 ton atau per hektar dengan bentuk kegiatan bantuan saprodi, alsintan, rehab irigasi tersier, pembangunan PLTS terpusat yang berasal dari Samosir dengan lokasi Langkat, Deli Serdang, Simalungun dan lain-lain. Ya, fokus yang kedua yaitu kawasan peternak terpadu, pembangunan dengan bantuan pembangunan sarpras ternak terpadu pada lahan seluas 22 hektar, pengadaan bibit ternak, tempat edukasi dan wisata agro ternak. Fokus yang ketiga, desa mandiri pangan atau penanganan dampak COVID-19 dan peningkatan status pangan dan gizi dalam rangka penanganan atau stunting dengan bantuan paket ternak unggas, bantuan paket budik gambar, bibit tanaman pangan atau hortikultura untuk tanaman pekarangan.
Fokus yang keempat, taman wisata hutan atau ekowisata dengan bentuk kegiatan penataan dan pemanfaatan hutan wisata, peningkatan struktur jalan simpang, peningkatan struktur jalan provinsi. Fokus yang kelima, smart floating farm dengan bentuk kegiatan pembangunan sapras budidaya, perikanan dan pertanian terpadu. Fokus yang keenam, pengembangan wisata mangrove dengan bentuk bantuan pembangunan dan penataan kawasan, wisata religi dan wisata bunga dan buah, desa wisata tenun, desa kota wisata sejarah budaya, desa wisata kopi, desa wisata bahari dengan bantuan pembangunan dan penataan kawasan. Sinkronisasi prioritas nasional dan provinsi Sumut dengan fokus RKPD Provinsi Sumut tahun 2021 dengan prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan fokus RKPD peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan dengan program prioritas pengembangan ekonomi lokal, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan pelayanan perizinan, pemasaran pariwisata, destinasi wisata, peningkatan produksi tanaman hortikultural, peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan. Sekian dari hasil presentasi kami mengenai RKPD Sumut 2021. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nampak ya? Nampak ya?